Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ani Yunita. Saya prodi TMM semester 6. Di sini saya akan membahas tentang berpikir, fungsi akal, kreativitas manusia, dan jenis-jenis pengetahuan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas pengertian berpikir. Berpikir merupakan hal yang lazim untuk dilakukan semua orang, tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Sedangkan berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir secara mendalam. Maksudnya, untuk mencari suatu kebenaran harus mempertimbangkan semua aspek, serta menuntut kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Nah, manfaat berpikir filsafat ada 4, di mana yang pertama mengajarkan cara berpikir kritis, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga menggunakan akal secara proporsional, dan yang keempat membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan. Kemudian, berpikir dalam filsafat juga memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, berpikir menyeluruh, di mana artinya mencermati objek yang dikaji. Yang kedua, berpikir mendasar, artinya berpikir sampai ke pengetahuan yang dikaji. Ketiga, berpikir spekulatif, artinya pemikiran yang diawali dengan keraguan. Keempat, berpikir reflektif, artinya proses berpikir secara aktif. Kelima, berpikir kritis, artinya berpikir yang berdasarkan bukti. Dan yang terakhir, berpikir postulatif, artinya cara pandang yang tidak perlu diverifikasi. Nah, itu tadi manfaat dan karakteristik dalam berpikir filsafat. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi akal. Saya akan menjelaskan fungsi akal dalam pendidikan Islam dan pengaruh akal. Pertama, fungsi akal dalam pendidikan Islam. Fungsinya yaitu sebagai paradigma tadakur harus senantiasa berpikir dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian menuju kesempurnaan nilai-nilai manusia maka harus senantiasa diarahkan pada akal yang baik. Kemudian, pengaruh akal. Kedudukan akal terlihat bahwa pengaruh akal mampu dialami melalui kehadiran akal itu sendiri dalam kehidupan manusia, dalam merefleksikan tentang kebenaran pengetahuan, akan menentukan kesempurnaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kreativitas manusia. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kreativitas itu apa? Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Kreativitas manusia dalam pendidikan Islam yang tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang berjiwa Qurani, berkarakter, dan berkualitas. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kreativitas manusia. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis pengetahuan. Di sini jenis-jenis pengetahuan ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan atas dasar aktivitas kesadaran baik dalam memahami suatu objek. Yang kedua, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Ketiga, pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang bersifat spekulatif, diperoleh melalui hasil perenungan yang mendalam. Dan yang terakhir, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang menekankan evidensi, disusun secara sistematis, dan mempunyai metode dan prosedur. Nah, itu tadi pembahasan terakhir kita, yaitu tentang jenis-jenis pengetahuan.